kesulitan di masa pandemi, di saat kondisi ini begitu menekan, menekan banyak orang, mungkin sedang Anda alami saat ini. Kesulitan di masa pandemi, saya sangat paham. Ada banyak kesulitan yang tiba-tiba ada di masa pandemi ini. Yang tadinya tenang-tenang, gak ada masalah, semua senang, semua bahagia. Tiba-tiba pandemi datang. Itu semua di luar dari pemikiran kita ya. Siapa sangka sih ada penyakit yang sangat mematikan ya di masa modern seperti ini. Itu di luar kepala kita. Kita gak pernah menyangka. Berat sih, memang sangat berat banget. Dimana semua orang sedang menikmati dunia yang indah, dunia yang canggih, dimana sosial media pada bergelora, banyak yang pamer di IG, jalan-jalan, makan-makan, pakaian baru, bisnis lagi bergairah. Ya, walaupun di sisi lain masih banyak juga orang yang hidup dalam taraf kekurangan. Namun mereka juga nggak kehilangan kebahagiaan ya, meskipun mereka ya hidupnya sederhana. Di sela-sela kesederhanaannya mereka tetap bahagia. Karena apa? Karena semua masih bisa diperjuangkan. Beda banget gitu dengan keadaan seperti ini. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba semuanya jadi berubah. Saat ini corona merenggut sebagian besar kebebasan kita, kebahagiaan kita. Bukan cuman hal itu saja ya, tetapi corona juga sedang menebarkan teror kepada diri kita masing-masing ya. Teror ketakutan. Kita mendengar, kita tahu, kita ngelihat orang-orang yang terdampak dengan corona. Ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Walaupun ada juga yang nanggepinnya corona itu cuman gitu-gitu aja, atau corona sekedar penyakit biasa yang dibesar-besarin. Tetapi apapun pendapat pribadi setiap orang masing-masing ya, yang jelas corona itu ada, dan corona itu nyata sudah memporak-porandakan bisnis-bisnis, sudah banyak menghancurkan hati manusia, terutama mereka itu yang ngalamin ya. Saya banyak kehilangan teman-teman saya ya, akibat mereka, mohon maaf kata ya, sudah meninggal dunia gara-gara corona. Masih muda, umur 27 tahun, juga meninggal anak dari member saya gitu. Juga orang-orang yang saya tahu, yang saya kenal, termasuk sebagian dari mereka adalah para trader. Saya kenal mereka, saya tahu mereka masih muda juga. Mereka gak kuat ketika mereka sakit ya corona, akhirnya mereka menghadap Tuhan. Keluarga yang awalnya bahagia, tiba-tiba harus saja kehilangan orang-orang yang mereka cintai gitu. Corona sudah merenggut. Jadi kesusahan semakin bertumpuk. Saya bisa merasakan itu. Selain ketakutan, kehilangan orang-orang yang dicintai, ada juga yang sakit kemudian harus berobat di rumah sakit dan ternyata biayanya sangat besar sekali sampai ratusan juta. Belum lagi mereka harus menanggung pekerjaan mereka ya, bisnis mereka yang mungkin dagangannya ini jadi nggak laku karena minat berbelanja udah sangat berkurang gitu. Orang-orang tentu menyisihkan sebagian uangnya ya untuk kehidupan mereka karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak bisa jalan lagi di masa corona ini. Para karyawan yang harus mengalami PHK, kemudian omset yang besar ya, satu perusahaan tiba-tiba jadi berkurang atau bahkan sangat kecil sekali omsetnya. Kacau semuanya. Perekonomian lesu, terutama dalam bisnis pariwisata ya, hotel, villa-villa, kemudian restoran-restoran itu yang mereka biasanya itu dibeli oleh orang-orang yang lagi seneng-seneng, lagi jalan-jalan gitu ya, kekinian, kafe-kafe, tiba-tiba orang disuruh di rumah terus, jadi udah nggak jalan-jalan, nggak pergi-pergi. Ya kita belanja secukupnya aja, apa yang dibutuhkan saja. Beli makanan pun seperti itu. Bapak Ibu, semua mengalaminya, tak terkecuali dengan saya ya. Salah satu karyawan saya ada yang kena corona, juga ada salah satu dari saudara saya yang juga mengelola di Super Mega Profit juga kena corona. Ya, jadi saya juga mengalami perubahan-perubahan
yang walaupun tidak secara langsung menimpa diri saya secara pribadi, tetapi jelas saya merasakannya itu. Hawanya ini ya, auranya ini saya rasakan gitu. Dan itu memang sangat menekan. Saya jadi bisa paham Anda semua ya. Lingkungan saya jadi berubah. Orang-orang terdekat sekeliling saya, semuanya juga bisa jadi ada satu energi yang berubah. Sampai kapan hal ini akan berlanjut? Kita semua nggak tahu ya. Entahlah. Tetapi yang jelas kita harus tetap memiliki pemikiran yang positif dan memiliki satu semangat untuk masa depan. Semangat itu harus kuat, yang harus kita pompa terus menerus dalam diri kita. Semangat gitu. Semangat ya. Dan kita harus memiliki satu rasa syukur yang besar. Karena segala hal yang kita alami itu masih ada orang lain lagi yang lebih parah lagi dari kita. Mereka lebih parah ngalaminnya. Jadi kita harus tetap bersyukur dengan keadaan kita yang kita alami hari ini. Bapak Ibu, pekerjaan yang saya gelutin ya tidak terlalu berdampak memang. Karena pekerjaan saya ini adalah pekerjaan online. Ini aja karyawan-karyawan saya sedang work from home. Tetapi kami Super Mega Profit ini tetap aktif melayani para klien. Tetap bekerja. Perusahaan tetap buka, walaupun kita nggak harus saling ketemu, bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Mengapa sih pekerjaan saya ini tidak berdampak? Hal ini disebabkan karena pekerjaan saya ini sekali lagi, saya katakan pekerjaan saya ini online. Saya memiliki dua pekerjaan. Yang pertama, saya adalah sebagai seorang trader yang mencari duit di pasar forex. Saya trading mandiri, menghasilkan duit dari tradingan saya baik dengan robot forex maupun trading manual. Kemudian yang kedua, pekerjaan saya adalah mengelola perusahaan Super Mega Profit, penjualan robot-robot trading forex dan juga edukasi trading manual. Saya ngajarin trading manual gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mau cerita ya, saya mau sharing ya soal pekerjaan saya. Saya harap dengan sharing saya ini Anda semua bisa mendapatkan satu pencerahan di saat kondisi ini begitu menekan ya, menekan banyak orang mungkin sedang Anda alami saat ini. Walaupun saya tahu di sisi lain ya, dengan adanya masalah bencana dunia seperti ini corona, selalu ada orang-orang yang sama sekali tidak berdampak dan mereka justru mendapatkan keuntungan. Tetapi di sisi lain selalu juga ada orang-orang yang berdampak. Saya paham ya, saya hanya memberikan satu sharing saya kepada Anda semua yang mungkin mengalami gitu ya. Mengapa sih saya bisa bertahan di forex dalam keadaan pandemi ini? Saya masih bisa dapat hasil dari profit saya dan juga saya masih bisa berjualan robot forex dan tetap diminati itu robot forex saya oleh banyak orang. Mengapa? Bapak Ibu, trading forex itu tidak berdampak dengan keadaan corona. Maksud saya forexnya itu masih bisa bergerak harganya ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, disitulah kita bisa ambil peluangnya. Kita bisa membeli harga di harga yang murah, kemudian kita jual lagi di harga yang lebih tinggi. Dan mekanisme pasar itu sudah diatur sedemikian rupa dengan mempertemukan antara penjual dan pembelinya, dan itu bisa kita lakukan secara online. Itulah yang membuat kita tidak harus berjualan barang keliling-keliling gitu, karena antara penjual dan pembeli ini udah dipertemukan. Jadi kita nggak perlu cari lagi pembeli. Ketika kita mau menjual gitu ya, langsung sudah ada pembelinya. Dan ketika kita mau beli gitu, kita udah ditemukan sama penjualnya. Dan juga minat jual beli di forex ini masih tetap banyak ya dan lancar. Itu dibuktikan ya saat corona ini pun ketika kita klik kita jual gitu ya, tetap bisa langsung masuk pasar ya, karena ada peminatnya gitu. Kemudian ketika kita mau beli, langsung ada yang beli. Nah, ini luar biasa banget gitu. Sedangkan permasalahan utama dari kondisi corona ini adalah ketika kita jualan itu nggak ada yang mau beli. Jadi barang kita itu tidak laku, atau kita cari-cari barang pun itu kadang nggak ada, kosong, nggak ada yang jual gitu.
karena nggak berani kulakan ya, takut barangnya nggak laku. Jadi kita mau cari barang nggak ada, kita juga jual barang juga nggak ada yang beli, seperti itu. Nah itu permasalahannya, kenapa perekonomian itu bisa jadi lesu seperti itu. Nah di forex itu tetap bergairah. Oleh karena itu saya masih bisa meng-create money. Saya bisa mencetak uang ya. Bapak Ibu, walaupun mungkin secara mekanisme pasar tidak ada perubahan, ketika kita trading pun tidak ada perubahan, namun kemungkinan sebagian dari kita bisa mengalami satu dampak di mana profit itu tidak bisa sebesar di waktu-waktu lalu sebelum ada corona. Itu saja dampaknya. Itu pun bisa kita akalin dan kita siasatin gitu. Dengan cara kita mengubah strategi trading kita. Teknik-teknik kita perlu kita revisi lagi seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinan dari pola pasar itu yang berubah. Jadi pola pasar itu udah nggak seperti yang lalu-lalu lagi. Nah itulah yang menyebabkan mungkin sebagian dari trader itu biasanya profitnya itu cukup bagus dalam 1 bulan. Nah di sini mengalami pengurangan seperti itu karena mungkin tradernya juga kaget. Loh biasanya nggak kayak gini. Saya tradingnya dengan teknik ini cocok ya, dapat menghasilkan profit yang konsisten. Tapi kenapa sekarang dengan cara yang sama kok nggak bisa dapat segede dulu lagi? Nah hanya perlu revisi karena perubahan pola pasar saja ya, perubahan kebiasaan pasar yang tidak seperti biasanya, itu saja. Bahkan robot-robot super mega profit itu sangat aman sekali dan sudah melewati masa-masa corona ini dengan baik. Sekalipun profitnya tidak bisa seperti tahun 2018, 2019 awal ya. Nah, memang ada pengurangan, tetapi semuanya masih bisa dibilang lancar. Terutama trading dengan robot forex tanpa kita harus pusing-pusing lagi. Robot tetap bekerja untuk kita. Uang kita tetap produktif menghasilkan uang. Uang bekerja juga untuk kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah inilah alasannya kenapa di masa corona ini saya masih bisa mendapatkan uang. Masih bisa berpenghasilan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih dengan usaha Ibu Yani di Super Mega Profit ini? Karena kan Super Mega Profit ini tergolong adalah bisnis biasa, bisnis konvensional, bisnis menjual produk ya. Seperti Anda mungkin Anda buka restoran, Anda menjual makanan, Anda buka toko baju atau toko kelontong, Anda menjual baju, menjual beras, itu kan produk Anda. Nah di sini juga Super Mega Profit adalah sebuah bisnis konvensional biasa yang ada karyawannya, ada kantornya. Kita menjual produk walaupun produknya adalah berupa software, tetapi kan harus dijual kepada pembeli ya, secara langsung. Jadi bukan seperti trading forex, kita harus cari pembeli. Tetapi di sini beruntungnya karena saya melakukan penjualan ini secara online Bapak Ibu. Jadi saya memperkenalkan produk saya ini lewat sosmed ya, lewat Facebook, kemudian lewat Instagram, juga lewat YouTube ya. Disitulah dari awal tahun 2011 saya sudah menjual banyak online ya lewat Facebook. Jadi para pembeli saya itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tanpa saya bertemu secara langsung dan tanpa saya mengenal mereka. Oleh karena itu ketika terjadi yang namanya keadaan pandemi seperti ini, corona ini, saya tidak terlalu kaget karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal penjualan saya. Kemungkinan yang harus saya rubah itu adalah seminar-seminar offline. Selama ini saya ada bikin yang namanya Si Pitung, edukasi kopi untung yang saya harus mengundang. Semua saya ganti secara online. Jadi untuk Si Pitung juga lewat Zoom, kemudian pembelajaran lewat Zoom, semuanya lewat Zoom ya. Jadi kita ketemunya itu dengan member-member, juga mengajar itu kita lakukan secara online. Dan itu memang awalnya tidak terlalu nyaman karena belum terbiasa, tetapi mau tidak mau harus dibiasakan. Tetapi dalam hal penjualan itu tetap lancar walaupun saya tahu omsetnya juga bisa dikatakan naik dan turun karena juga tergantung dari keuangan para pembeli. Karena para pembeli itu dalam keadaan ekonomi yang lemah seperti ini, itu mereka
merasa berat ketika mereka harus membeli robot forex atau ikut trading forex manual itu dengan harga yang seperti harga normal seperti biasanya. Peminatnya tetap banyak, peminatnya tetap sama, bahkan lebih banyak dari dulu. Tetapi kami memberikan harga yang spesial. Kami tidak sampai hati untuk menjual produk-produk kami dengan harga yang mahal, karena kami tahu mereka sangat berat sekali jika mereka harus membeli produk yang mahal. Dengan demikian, kami Super Mega Profit berkeinginan untuk turut membantu beban dari mereka yang ingin membeli produk kami. Kami memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, pertanyaannya mengapa sih di keadaan yang seperti ini para peminat di forex ini begitu banyak? Mengapa? Karena selama ini mungkin orang-orang itu sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara konvensional ya. Mereka harus keluar rumah, kemudian mereka harus ke kantor atau harus kirim barang dan lain sebagainya. Pekerjaan mereka ada di luar rumah mereka, dan ketika mereka harus berhenti dan mereka harus melakukan di dalam rumah, mereka tidak siap. Mereka bingung, apa sih yang harus saya lakukan? Dan ternyata dari antara pilihan-pilihan pekerjaan-pekerjaan online yang ada, justru trading forex ini merupakan satu pilihan yang paling baik, satu pilihan yang paling mudah untuk dilakukan. Di saat orang kondisinya dalam pikirannya ini sepaneng ya, lagi bingung, lagi ada beban, lagi ketakutan, mereka disuruh melakukan satu cara penjualan sales yang baik dengan cara online yang belum mereka kuasai dan mereka tidak biasa. Tentunya hal ini sangat repot banget, susah banget dilakukan dan bisa dikatakan akan gagal gitu loh. Dan ketika mereka gagal, apa yang dihasilkan? Nol, nggak ada. Mereka padahal butuh duit. Jadi cara yang paling bisa untuk dimaklumi adalah mereka kepingin terjun di trading forex. Dengan trading forex, akhirnya mereka lebih rileks. Kenapa? Karena mereka nggak harus melakukan jual beli ketemu orang. Mereka tidak harus melakukan jual beli kemudian cari pelanggannya. Siapa yang harus saya jualin? Mereka nggak harus seperti itu. Mereka ya udah, terutama pakai robot. Ya robot dipasang, robot bekerja secara otomatis, jual beli sendiri, dan mereka dapat duit. Walaupun duitnya mungkin tidak bisa sebesar ketika mereka harus berjuang keluar rumah cari duit dengan tenaga mereka, mungkin nggak segede itu. Atau mungkin karena mereka modalnya juga nggak banyak gitu ya, masih sedikit modalnya. Tapi paling enggak dengan mereka terjun di forex, mereka memiliki satu harapan. Oh, ini bisa. Ini saya akan seriusi, ini akan saya kelola dengan baik. Saya akan pelan-pelan sediakan modalnya sehingga ini bisa menjadi pekerjaan utama saya untuk menggantikan pekerjaan saya yang udah nggak bisa saya kerjakan lagi. Nah, disitulah Bapak Ibu, kenapa forex ini begitu laris dan diminati, sehingga saya nggak kehilangan pelanggan sama sekali. Jadi dua pekerjaan ini yang saya geluti ini saling melengkapi Bapak Ibu, dan memberikan hasil bagi saya sampai saat ini di masa pandemi ini. Oke Bapak Ibu, itu adalah sharing saya supaya bisa mencerahkan bagi Anda semua, Anda yang mau terjun di forex, supaya tidak ragu-ragu lagi, supaya bisa take action segera. Bahkan bagi Anda yang mau melakukan penjualan robot seperti yang saya lakukan dan Anda tidak punya produknya, saya bersedia juga membantu Anda, membimbing Anda untuk Anda bisa menjual produk-produk kami. Sehingga Anda juga memiliki pekerjaan sama seperti pekerjaan yang saya miliki. Dua hal, yaitu menjadi seorang trader secara pribadi. Yang kedua, Anda bisa menjual produk-produk forex. Karena produk forex justru di masa pandemi ini sangat diminati. Oke? Sebagai akhir kata, saya juga ingin menyampaikan untuk Anda semua, bagi Anda yang mengalami dampak dari corona ini, baik Anda yang mungkin sedang sakit atau ada teman keluarga Anda yang sedang sakit, saya turut prihatin dan saya memberikan semangat kepada Anda semua. Jangan putus asa, pasti bisa sembuh. Karena dengan semangat yang ada dalam diri kita, hati kita yang gembira, hati kita yang penuh dengan semangat, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita percayai,
Kemudian kita juga usahakan untuk makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, melakukan protokol kesehatan kemanapun kita berada. Saya yakin dan percaya yang sakit pasti sembuh dan sehat. Dan Anda yang sehat, jaga kesehatan. Lebih lagi, untuk Anda bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Untuk Anda bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi keluarga Anda di masa pandemi ini. Oke semuanya ya, salam sehat. Sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.